Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas besar basis data yang berjudul penjadwalan penggunaan laboratorium Telkom University. Jadi saya akan menjelaskan bagian tentang perancangan database, yaitu IRD diagram ini. Sini terdapat diagram kami. Penjelasannya pada IRD ini atau Entity Relationship Diagram. Sini ada satu N, yang artinya itu one to many atau many to one. Jadi satu guru bisa membimbing banyak mahasiswa dan satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu pembimbing. Dan satu one to n lagi, one to many atau many to one, satu aslab bisa bertugas di banyak laboratorium dan satu laboratorium hanya bisa memiliki satu petugas. Artinya satu laboratorium bisa memiliki lebih dari satu aslab. Dan sini satu-satu itu artinya one to one. Jadi satu mahasiswa bisa pinjam satu laboratorium. Sebaliknya, dan satu laboratorium juga hanya bisa memiliki satu mahasiswa. Jadi saya akan langsung menjelaskan tentang diagramnya. Di sini bisa dilihat di sini aslab, mahasiswa, dosen, dan laboratorium itu merupakan entitas yang merupakan suatu objek yang dapat dibedakan dari objek lain dan merupakan penyusun dari sistem. Di sini aslab, laboratorium, mahasiswa, dan dosen memiliki atribut masing-masing yang atribut itu ya merupakan penjelasan entitas, ciri entitas yang dimiliki. Di sini aslab memiliki atribut yaitu kode aslab, nama aslab, nomor telepon. Begitu juga laboratorium memiliki atribut dan mahasiswa memiliki atribut ciri umum tertentu yaitu NIM, nama mahasiswa, kelas, jurusan, dan dosen juga. Nah, di sini aslab ini memiliki relasi bertugas, pinjam, dan membimbing itu merupakan relasi atau relationship yang hanya atau ciri atau lebih entitas ya relasi. Jadi aslab di sini memiliki relasi bertugas, dan bertugas ini memiliki atribut ciri umumnya itu kode laboratorium dan kode aslab. Jadi aslab di sini bertugas kepada laboratorium. Begitu juga sebaliknya. Dan di sini dosen memiliki relasi membimbing, dapat membimbing kepada mahasiswa, dan mahasiswa dapat memiliki relasi meminjam laboratorium. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini itu merupakan diagram yang dapat menjelaskan atau menyusun sistem dari kelompok tugas, yaitu tugas kami yaitu tentang penjadwalan perancangan penggunaan laboratorium Telkom University. Langsung di sini itu ada diagram relationship. Di sini itu merupakan diagram dari skema relasi. Di sini penjelasannya. Bisa dilihat. Di sini ada mahasiswa. Mahasiswa itu memiliki atribut NIM, nama mahasiswa, kelas, jurusan. Membimbing ini terhubung ke relasi mahasiswa. Membimbing kode dosen kepada dosen. Begitu juga dosen memiliki atribut nama, mata kuliah, dan nomor telepon. Dan di sini saling berhubungan atau berrelasi. Dan pinjam, di sini ada pinjam, laboratorium, memiliki kode laboratorium, nama laboratorium, dan newslab. Dan aslab bertugas. Di sini juga laboratorium aslab bisa memiliki relasi bertugas kepada laboratorium. Jadi tugas ini memiliki atribut kode laboratorium dan kode aslab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaliano Putrariandi dan saya akan menjelaskan tentang tugas besar basis data yang saya kerjakan. Oke, langsung mulai saja. Pertama, coba kita masuk dulu ke data yang telah saya bikin. Nah, kita sekarang lihat tabel apa saja. Nah, di sini saya menggunakan tabel aslab, petugas, dosen, laboratorium, mahasiswa,
pembimbing, dan pinjam. Nah, semua tabel ini menggunakan variabel data varchar semua. Nah, lalu kita lihat coba tabel dari ASLab. Nah, di sini ada kode ASLab, nama ASLab dan nama telepon, dan datanya telah terisi. Nah, si tabel ASLab ini tersambung dengan laboratorium. Nah, kita lihat di sini di laboratorium itu ada kode laboratorium, nama laboratorium, dan jenis lab. Nah, di mereka berdua ini tersambung di bertugas. Jadi jika kita masuk ke tabel bertugas, ia ada kode laboratorium dan ada kode ASLab. Jadi setiap ASLab itu bisa memegang banyak laboratorium, sedangkan satu laboratorium itu hanya bisa memiliki satu ASLab. Nah, sekarang coba kita lihat tabel dosen. Nah, tabel dosen ini ada kode dosen, nama dosen, mata kuliah, dan nomor telepon. Dan ini isi datanya. Dia ini akan tersambung dengan tabel mahasiswa yang ada relasinya itu membimbing. Sekarang kita lihat dulu tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa itu ada NIM, nama mahasiswa, kelas, dan jurusan. Nah, sekarang mari kita lihat tabel membimbingnya itu. Nah, di membimbingnya ini ada kode dosen dan juga NIM. Jadi satu dosen itu bisa membimbing banyak NIM, tapi sedangkan NIM itu hanya bisa memiliki satu pembimbing atau memiliki satu dosen. Nah, lalu tabel mahasiswa ini juga tersambung dengan tabel laboratorium dengan relasinya itu pinjam. Lalu kita lihat tabel pinjam. Nah, di sini ada NIM, kode ASLab, kode laboratorium, dan juga lama meminjam. Nah, jadi setiap satu NIM ini hanya bisa meminjam satu kode laboratorium, tapi dan satu laboratorium itu hanya bisa dipinjam oleh satu siswa. Nah, tapi dengan ASLab, satu ASLab itu bisa memegang lebih dari satu kode laboratorium. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai join, kebay, dan lain-lain. Oke, yang pertama join. Sebelumnya saya ingin memberitahukan apa itu join. Jadi join merupakan keyword yang digunakan untuk melakukan pengikatan tabel berbeda apabila kita ingin menampilkan dua kolom atau lebih yang memiliki tabel berbeda. Jadi contohnya di sini saya ingin menampilkan nama ASLab dan nama laboratorium.
yang mana kedua kolom ini berada pada tabel berbeda. Maka dari itu kita membutuhkan join untuk mengikat tabel berbeda tersebut. Oke, jadi query-nya seperti ini, select aslab titik nama aslab. Aslab di sini itu nama tabelnya, kemudian nama aslab itu kolomnya. Terus laboratorium juga, from bertugas. Nah, bertugas ini merupakan tabel relasi antara aslab dengan laboratorium. Join aslab on aslab titik kode aslab sama dengan bertugas titik kode aslab. Jadi join di sini ada dua, join aslab dengan join laboratorium. Maksudnya kita akan melakukan pengikatan tabel laboratorium dan aslab ke tabel bertugas. On aslab titik kode aslab sama dengan bertugas titik kode aslab itu maksudnya yang memiliki kesamaan pada kode aslab pada tabel aslab dan tabel bertugas, jadi harus sama. Oke, maka akan tampil data seperti ini, yang dimana akan memunculkan nama aslab dan nama laboratoriumnya. Oke, selanjutnya di sini ada group by. Oke, group by itu adalah keyword yang kita gunakan untuk mengelompokkan data yang banyak. Jadi contohnya di sini saya akan menampilkan nama aslab dengan laboratorium tempatnya bertugas. Jadi tempatnya bertugas itu lebih dari satu, maka dari itu untuk menampilkan secara group by nama aslab kita harus menggunakan keyword group by di akhir. Jadi contohnya seperti ini. Query-nya hampir sama dengan yang join di atas. Di akhirnya kita tambahkan group by aslab, nama aslab. Terus bedanya juga di sini ada group concat. Nah, group concat ini berfungsi untuk menampung banyak string. Jadi tanpa group concat mungkin yang muncul di laboratorium di sini hanya salah satunya. Oke, selanjutnya di sini ada where. Jadi where ini berfungsi untuk menyaring atau memfilter data sesuai yang kita inginkan. Jadi misalkan saya di sini ingin menampilkan data laboratorium dengan syarat jenis labnya itu harus riset. Jadi kan laboratorium ada dua jenis, ada praktikum dan riset. Nah, di sini saya akan menampilkan yang hanya jenis riset. Jadi caranya itu select bintang from nama tabel where kolomnya apa. Jadi seperti ini akan muncul tabel dengan jenis lab riset. Oke, selanjutnya di sini ada count. Jadi count ini berfungsi untuk menghitung kuantitas suatu data. Jadi misalkan di sini saya ingin menampilkan nama dosen dan jumlah mahasiswa yang dibimbing. Jadi di sini kita menampilkan jumlah dari kuantitas NIM yang dibimbing oleh dosen tersebut dengan menggunakan count. Nah, selanjutnya di sini ada having. Jadi having di sini itu berfungsi sama dengan where tadi. Bedanya kalau di join itu kita harus menggunakan having karena tidak bisa menggunakan where. Terus yang terakhir mengurutkan data. Jadi untuk mengurutkan data kita harus menggunakan order by. Jadi order by ini berfungsi untuk mengurutkan data baik itu secara ascending maupun descending dengan karakter yang kita inginkan. Jadi misalkan di sini saya ingin menampilkan data mahasiswa secara ascending berdasarkan namanya. Jadi di sini select from mahasiswa, order by nama mahasiswa, ASC kalau kita mau ascending dan DESC untuk descending. Jadi di sini contohnya saya telah menampilkan data mahasiswa
secara scanning. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.